Baik, selamat siang Bu. Ini udah Selamat siang. siang. Jadi tujuan saya ke sini itu untuk wawancara yang dimana tugas dari PPG dalam jabatan itu mewawancarai guru sejawat, habis itu kepala sekolah dan pakar seperti itu. Nah, yang saya akan wawancarai Ibu terkait tentang masalah yang saya telah identifikasi selama saya mengajar di SD Jembatan Budaya. Nah, siap Bu? Oke, siap. Sebisa saya ya untuk menjelaskan apa yang terjadi di sekolah kami. Silakan. Baik, untuk yang pertama, masalah yang telah diidentifikasi, motivasi belajar peserta didik masih rendah terhadap materi PJOK. Nah, literasi yang saya baca, menurut pakar, menurut ahli, menurut Sardiman 2018, yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik yaitu dukungan orang tua, yang kedua kreativitas guru dalam memberikan materi pembelajaran, sarana pendukung pembelajaran, dan minat belajar dari peserta didik terhadap pembelajaran. Nah, itu menurut literasi yang saya baca. Sekarang, menurut pendapat Ibu, yang mempengaruhi motivasi belajar siswa itu apa? Oke, baik. Saya akan jawab ya. Untuk rendahnya motivasi belajar peserta didik, terutama di sekolah kami, di sekolah Jembatan Budaya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama itu adalah peserta didik kurang antusias terhadap materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Ya. Terus yang kedua, kurangnya kreativitas guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Maksudnya begini, kreativitas itu aja yang diberikan, inovatifnya nggak ada, jadinya bosan ya anak didik itu. Terus yang ketiga, kurang memberikan pujian dan semangat yang membangun motivasi peserta didik. Maksudnya motivasi itu begini, contohnya seperti di sekolah kami, kalau misalnya anak didik kami misalnya dalam bidang olahraga dia hebat atau larinya atau senamnya bisa kita berikan reward, misalnya berupa stempel atau reward yang lainnya. Udah itu yang terakhir, tidak menutup kemungkinan juga peran orang tua di rumah, itu salah satunya. Baik, saya pertanyaan nomor 2 ya. Oke. Jadi masalah yang saya telah identifikasi selanjutnya itu adalah peserta didik susah memahami materi tertentu, kemudian ini yang menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik. Nah, jadi menurut literasi, menurut Tisya Nabila, yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar peserta didik itu ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal, itu dari diri peserta didik itu sendiri, misalnya sakit atau kurang berminat dalam belajar. Kemudian faktor eksternal itu dari luar peserta didik seperti perangkat pembelajaran, model-model pembelajaran, dan yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan oleh guru. Nah, itu literasi yang saya baca. Kemudian menurut pendapat Ibu, apa yang menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik? Rendahnya hasil belajar peserta didik di sekolah kami itu bisa disebabkan karena pertama, kurangnya peran aktif guru dalam menyusun perangkat pembelajaran yang baru. Perangkat pembelajaran ini sama dengan kalau sebelum mengajar itu persiapkan RPP atau alat yang akan dipakai peraga dan lain-lainnya ya. Terus yang kedua, perlunya guru menerapkan model-model pembelajaran inovatif untuk menumbuhkan keaktifan pembelajaran. Model-model yang inovatif itu seperti misalnya jangan hanya memakai model ceramah saja. Ya, mungkin dipakai model tanya jawab atau kreativitas. Nah, itu bisa juga dipakai.
Nah, selain itu peserta didik juga kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ini yang perlu tanda tanya sekali. Kenapa? Ya, kenapa peserta didik ini nggak aktif? Ada apa? Gitu ya. Itu yang paling dominan. Terus yang terakhir itu beberapa peserta didik juga mengalami kejenuhan terhadap pembelajaran tertentu. Kenapa dia jenuh? Karena misalnya olahraga hanya lari saja, setiap hari lari aja diajarin atau senam-senam aja. Ya, itu membuat mereka jenuh dalam pembelajaran itu. Udah itu ada pengaruh peralihan antara pembelajaran online ke pembelajaran tatap muka ya. Seperti kemarin itu karena terlalu lama adanya COVID online, mungkin anak-anak merasa enak belajarnya di rumah, santai. Nah, sedangkan sekarang tatap muka harus diajarkan kedisiplinan, harus diajarkan kemandirian. Nah, itu yang menyebabkan mungkin salah satu rendahnya hasil belajar peserta didik. Terima kasih. Oke, kemudian yang ketiga, masalah yang telah diidentifikasi, membangun komunikasi antar guru dengan orang tua. Nah, menurut Slamet, literasi yang saya baca, mengatakan lingkungan belajar menjadi salah satu faktor mempengaruhi prestasi, motivasi, dan hasil belajar peserta didik. Lingkungan belajar dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, itu literasi yang menurut literasi yang saya baca. Kemudian komunikasi yang dimaksud ini adalah seringnya terjadi miskomunikasi antara guru dengan orang tua terhadap anaknya di rumah. Nah, itu dipengaruhi oleh 3 lingkungan tersebut. Nah, menurut pendapat Ibu, mengapa komunikasi antara guru dan orang tua itu masih rendah? Nah, mungkin dari pemikiran kami, mungkin salah satunya penyebabnya itu yaitu dari lingkungan keluarga. Karena apa? Apapun yang terjadi itu keluarga adalah nomor satu. Ya, udah itu baru ke lingkungan ke sosial, udah itu faktor ekonomi, dan terakhir balik ke kepribadian anak itu sendiri. Walaupun besok di rumah sudah diberitahu, sudah dinasehati yang baik, tapi kalau pribadinya belum bisa diajak yang baik, belum bisa diajak berdisiplin, contohnya mungkin kita pelan-pelan akan mengarahkan ke sana. Itu mungkin beberapa faktor yang sering terjadi di sekolah kami. Jadi setuju antara 3 lingkungan. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai masalah yang saya identifikasi itu adalah kurangnya penerapan model-model pembelajaran kreatif dan inovatif oleh guru. Nah, menurut Rusman, yang mempengaruhi penyebab kurangnya implementasi model pembelajaran di sekolah atau di kelas yaitu 1. Pemahaman dan keterampilan guru dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. 2. Guru kurang menguasai materi pembelajaran. Dan yang ketiga, guru kurang aktif untuk mengikuti pelatihan mengenai model-model pembelajaran. Itu menurut literasi yang saya baca. Nah, menurut pendapat Ibu, kurangnya penerapan model-model pembelajaran kreatif dan inovatif oleh guru itu disebabkan oleh apa? Oke, kalau kurangnya penerapan model-model pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu sebenarnya banyak ya di sekolah kami. Cuma yang lebih dominan yang kami ketahui itu yang pertama, kurangnya kemampuan guru dalam memecahkan masalah yang dihadapi pada saat pembelajaran berlangsung. Seperti misalnya di dalam kelas, untuk mengelola kelas itu, nah pengelola kelas itu PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, itu perlu lebih ditingkatkan lagi. Ya. Terus yang kedua, kurangnya kemauan guru dalam menggunakan model-model pembelajaran inovatif seperti kami katakan tadi. Untuk model-model pembelajaran itu penting banget untuk anak didik kita karena dia biar tidak jenuh di dalam belajar. Udah itu kurangnya referensi guru yang terkait dalam model pembelajaran. Seperti misalnya, kalau misalnya
memakai referensi misalnya penerbit Erlangga. Jangan hanya penerbit Erlangga saja yang dipakai, carilah referensi yang lain, atau enggak cari di Google atau di mana, itu kan banyak sekali ya, ada ya, itu mungkin. Dan yang terakhir, kurang aktifnya guru untuk mengikuti seminar atau pelatihan terkait model pembelajaran inovatif. Nah, ini sedang kami rancang, semoga di sekolah kami ini lebih banyak guru-guru yang mau ikut dalam seminar untuk meningkatkan inovatif pembelajaran di dalam kelas untuk anak didik kami. Itu sih. Terima kasih. Kemudian lanjut ke identifikasi masalah kelima mengenai HOTS. Peserta didik belum mampu memahami soal berbasis HOTS. Menurut Sani, rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik disebabkan oleh A. Belum mampunya peserta didik memahami indikator dalam HOTS tersebut, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yang ke B, kurangnya pemahaman guru terhadap indikator HOTS sehingga kesulitan dalam pembuatan soal yang berbasis HOTS. Nah, menurut pendapat Ibu, bagaimana peserta didik itu belum mampu memahami soal? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Untuk soal yang berbasis HOTS itu kembali lagi ke awal semula dari online ke offline ya. Karena apa? Jangankan kelas yang atas, kelas bawah sudah bisa membaca saja kita sudah bersyukur, apalagi untuk menganalisa, udah itu untuk mengevaluasi lagi. Nah, salah satunya mungkin belum mampunya peserta didik memahami indikator. Dalam indikator itu dari HOTS, yaitu misalnya seperti yang tadi kami jelaskan, itu menganalisa, udah itu mengevaluasi, apalagi menciptakan. Nah, seperti kami katakan, karena dari online ke offline itu perlu waktu. Mungkin mudah-mudahan ke depannya nanti lambat laun, tapi kita semua di sini juga sudah beberapa contoh pernah memberikan itu. Tapi sampai sekarang sih anak-anak belum bisa, mudah-mudahan nanti ke depannya ya. Udah itu juga kurangnya pemahaman guru terhadap indikator sehingga kesulitan dalam pembuatan soal. Nah, seperti tadi, karena muridnya, siswanya masih belum bisa, nah otomatis gurunya kan mengikuti jadinya. Mengikuti, semoga nanti ke depannya bisa anak-anak itu bisa mengerjakan atau membuat soal-soal HOTS yang akan diberikan oleh guru tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir saya diidentifikasi. Masalah yang terakhir yaitu guru belum memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Nah, menurut Amir Supriyadi itu menyatakan bahwa kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komputer ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan TIK di sekolah, kurangnya sarana TIK dalam sekolah, dan C. minimnya biaya yang dikeluarkan sekolah untuk pengadaan sarana TIK, dan D. belum mampunya guru menggunakan TIK sebagai media pembelajaran. Itu menurut para pakar. Kemudian menurut pendapat Ibu sendiri, guru belum memanfaatkan TIK itu penyebabnya bagaimana? Ya, benar sekali sih. Benar sekali pertanyaan itu. Karena apa? Karena salah satunya masih minimnya sarana TIK dalam menunjang proses belajar mengajar guru di sekolah. Itu salah satunya. Udah itu pemanfaatan TIK di sekolah hanya guru tertentu saja. Maksudnya gini, TIK itu hanya guru komputer saja. Nah, guru yang lain itu tidak ada pelatihan atau pembinaan itu ya. Udah
Udah itu yang ketiga, beberapa guru tidak mampu menggunakan TIK karena sudah berumur. Ya, contohnya misalnya yang sudah mau pensiun. Kadang-kadang kalau misalnya disuruh pelatihan TIK toh juga mau pensiun. Nah, itu kendalanya salah satunya. Ya, kasih aja yang muda-muda. Sebenarnya itu juga biar tua biar muda itu kan wajib ya, harus itu. Udah itu terus kurangnya perhatian guru terhadap pemanfaatan TIK sebagai alat penunjang pembelajaran. Karena apa? Karena kadang-kadang kan ribet, bawa laptop lah, isi ini, isi itu. Nah, itu perlu ditindaklanjuti lebih mendalam lagi. Udah itu belum adanya inovasi pembuatan media pembelajaran menggunakan TIK. Ini juga jarang karena selama ini masih manual. Ada sih, cuma hanya beberapa guru kan begitu, belum semuanya. Udah itu guru masih menggunakan buku ajar dan mengajar secara langsung. Dan terakhirnya, kurang bijaknya peserta didik dalam melaksanakan pelajaran. Ya, nah dari sana nanti semoga ya apa yang adik tanyakan kepada kami bisa untuk lebih memajukan sekolah ini. Apa yang kurang-kurang bisa nanti kami pelajari lagi. Semoga kedepannya sekolah kami ini bisa lebih bermanfaat dan berguna untuk nusa dan bangsa bagi anak didik kami. Oke. Terima kasih buat waktunya. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih.